kata Kristen. Ya, silahkan. Ada yang mau kamu tanggapi narasi kita tadi, atau kita mau bahas temanya gimana? Silakan. Oke, ini berkaitan dengan temanya ini, Bang. Iya, Kristus. Nah, ini kan Kristus bukan Tuhan ya. Bagi yang goblok, temanya ini pas. Bagi yang waras, nggak pas temanya ini. Coba kita uji. Apakah Anda tahu apa arti Kristus? Oke, Kristus itu adalah anak Tuhan. Di mana datanya Kristus itu anak Tuhan? Ya lihatlah di situ. Yang tadi Di mana? bahas kan, yang Ya di mana saya tengok? Di sampul majalah Kristus Bobo, dibungkus bawang atau dibungkus cabai? Di mana? Kristus artinya anak Tuhan katanya. di dalam kitab Berarti seluruh Bani Israel itu adalah Kristus. Banyak biar saya kasih tahu ilmunya. Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos, yang artinya orang yang diurapi. Kalau di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani disebut dengan Mesias, artinya orang atau raja yang diurapi. Pengurapan yang di situ dimaksudkan ya dengan diurapi dengan minyak mahal atau minyak narwastu. Arti Kristus orang yang diurapi. Jadi dengan arti kata lain, orang yang diurapi bukan Tuhan. Setuju tidak? Terus yang urapi Yesus itu siapa? Gimana? Yang diurapi itu siapa? Oke, kalau kau katakan Yesus yang mati di kayu salib, berdasarkan KPR 2 nomor 36, dia diurapi dengan darah. Belum di situ. Jadi, Kan di situ tadi katakan diurapi. Si yang urapi itu siapa? oke, Yesus yang mana maksud kamu? Yesus anaknya Maria atau Yesus yang mati di kayu salib? Ya, anaknya Maria kan yang mati di kayu salib. Kalau Yesus anak Maria tidak pernah mengalami pengurapan sebagaimana Daud mengalami pengurapan. Kalaulah memang Yesus anak Maria pernah mengalami pengurapan, tunjukkan datanya di mana Yesus anaknya Maria pernah diurapi menjadi raja. Silakan. Berarti itu menurut ajaran abang ya? Bukan menurut ajaranku loh. Saya ini udah baca Bible bertahun-tahun. Makanya dengar narasi saya. Setelah saya baca Bible bertahun-tahun, sabar dulu, saya tidak pernah menemukan literasi di dalam Bible di mana Yesus pernah diurapi dengan minyak narwastu. Gak ada. Gitu loh. Makanya saya bilang Yesus anaknya Maria tidak pernah mengalami pengurapan. Tapi Yesus yang mati di kayu salib, dia menjadi Kristus setelah mati di kayu salib. Darahnya itu yang membuat dia jadi Kristus. KPR 2 nomor 36. Tapi Kristus dengan penyaliban itu bukan Kristus yang sesungguhnya, karena tidak ada pengurapan dengan darah. Pengurapan itu dengan minyak mahal, dengan minyak narwastu, bukan dengan darah. Sementara Kristus dalam KPR 2 nomor 36 diurapi dia dengan darah. Dengar dulu Bang. Ini kan kita bahas temanya, kan Kristus bukan Tuhan, kan begitu. Nah, terus abang tanya tentang Kristus. Ya saya jawab, Kristus adalah anak Tuhan. Kan begitu, anak Allah. Datanya di mana? Kan begitu. Dengar dulu, ya. Yesus Allah mengutus malaikat Gabriel. Abang dengar dulu ya. Nah, itu. Memberikan kabar ke Maryam. Berkatilah engkau, Maria, karena engkau telah mengandung seorang anak. Mengandung. Jangan dirubah. Dengar. Akan mengandung dan melahirkan. Betul, akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Hendaknya engkau memberi nama Yesus. Kan begitu.
Iya. Terus menjawab Bapak, bagaimana mungkin saya masih perawan? Tapi malaikat itu mengatakan dia telah dikandung oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dalam kutip adalah Allah. Kan seperti itu. Nah, memang kalau secara manusiawi itu tidak mungkin, ya. Tetapi karena Allah yang berkuasa, makanya terjadi. Ya. Nah, seperti itu, Bang. Ya mana datanya? Yesus anak Maria itu pernah mendapat pengurapan atau Kristus. Di mana datanya? Yesus anak Maria itu pernah diurapi. Di mana datanya? Saya di sini enggak bahas tentang urapi, enggak. Jadi Saya di sini saya bahas bahwa Yesus adalah anak Allah. di mana datanya? Saya nggak tanya tentang anak Paham Allah tidak? loh. Saya nggak bertanya anak Allah. Ya Allah. Ini kan ini lo temamu ini goblok. Temamu kan Kristus bukan Tuhan, kan begitu temamu. Kristus itu artinya, goblok. arti kata Saya Kristus jawab ya. Dinda, Bagi orang yang Dinda. tidak waras, kau dengar dulu. Nah, bagi orang yang tidak waras, Kristus itu orang yang tidak waras seperti kamu. Ya, tetapi Kristus kalau orang itu- waras, berarti Kristus adalah Tuhan. Kristus itu di mana datanya? Kristus itu adalah Tuhan di mana? Di mana? Ini temamu ini kan Kristus bukan Tuhan kan? Memang bukan Tuhan. Arti kata Kristus itu, ya udah gini. Arti kata Kristus adalah orang yang diurapi. Berarti orang diurapi adalah Tuhan, menurutmu? Betul? Orang yang diurapi adalah Tuhan, menurutmu, betul? Nah, Betul? Betul? Betul. Ya sudah, Ya. berarti Tuhanmu orang. Kamu telah mempertuhankan orang. Selesai. Di sini saya tidak mempertuhankan orang. Loh, Kristus artinya orang yang diurapi. Kau mengakui orang yang diurapi itu adalah Tuhan. Berarti kau mempertuhankan anak orang. Selesai. Gitu loh. Sekarang saya tanya. Contoh, Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Apakah seorang anak laki-laki itu Tuhan bagimu? Iyalah. Ya sudah, berarti Tuhanmu laki-laki kan? Dia akan mengandung laki-laki. Iya, seorang anak laki-laki. Dengar Apakah tidak? seorang anak laki-laki itu Tuhan? Ya kecuali Yesus saja. Bukan semua anak laki-laki, hanya cuma Yesus saja. itu seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Yesus yang seorang anak laki-laki itu apakah Tuhan bagimu? Kalau Anda menyebutkan Yesus, berarti saya jawabkan Tuhan. Kalau hanya Tuhan, ya udah, menyebutkan berarti Tuhan laki-laki, Anda adalah, berarti Anda menuhankan Yesus yang seorang anak laki-laki, betul? betul. Betul. Nah, karena dia adalah laki-laki, dia Betul. punya kemaluan, betul? Betul? Betul. Betul. Apakah Betul. kemaluannya termasuk Tuhan? Memang pertanyaan goblok sekali ya. Goblok sekali. Ini loh kita bicarakan. Dengar dulu. Ini loh kita bicarakan tentang Yesus. Yesus itu berjenis kelamin laki-laki. Memang kau ini goblok betul kau. Nah, dengan Muhammad itu. Aku ikutin narasimu loh Dinda. Ya sudah kan kau bilang, kau nuhankan Yesus yang seorang anak laki-laki, betul? Betul.
Nah, Ya, Yesus itu yang kan di situ seorang kan anak laki-laki ini, di situ ya, kan sabar dulu, bahwa dia sabar seorang dulu Dinda, sabar dulu laki-laki Dinda, dan seorang sabar perempuan. dulu Dinda. Karena dia seorang anak laki-laki, maka otomatis dia punya kemaluan, betul? Betul. Nah, apakah kemaluannya itu juga Tuhan? Hmm. Apakah Tuhan kemaluannya? Terus Apakah kemaluannya juga Tuhan? memang pertanyaanmu goblok betul ya. Sama sekarang saya mau tanya kamu, apakah lu mampu Tuhan juga? Apa Dinda? Apakah lu mampu istrimu itu Tuhan juga? Nggak nyambung lah, orang istriku bukan Tuhan. Cemana ya kau? Istriku bukan Tuhan. Kau dengar dulu. Nggak nyambung kau. Goblok. Jangan emosi Konteksnya belum. Dinda. Tenangkan dulu. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Kau terlalu jauh. Yang bernonot itu bukanlah Tuhanmu. Di mana akal warasmu? Di mana hati nuranimu yang mempertuhankan manusia bernonot itu? Sedihnya hatiku lihat longormu. Intinya Dinda, aku selaku Kristen Katolik, Anda mengakui, bingung dia kayak mana cara turun ini kan? Nyari cara dia mau turun, kayak mana mau turun? Aduh, dari tadi kayak mana mau turun ini, kayak mana? Nyesel kali aku naik Komers Park ini. Dicari-carinya dari tempat turun kan. Mau turun dia, kayak mana mau turun? Tunggu dulu, aku sedang menikmati. Jangan pergi dulu Dinda. Kau itu mainanku. Kau naik ke atas jadi mainanku. Jangan turun dulu. Jangan buru-buru mau turun dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Ya, berarti selaku Katolik, Anda mengakui bahwasanya Anda telah mempertuhankan seorang anak laki-laki, karena dia seorang anak laki-laki, dia punya kemaluan, betul? Betul. Emosi dia. Emosi. Buka mute-mu. Buka mute-mu. Dia kerasukan, dia kejang-kejang, dia buka mute-mu. Kerasukan. Makanya saya bilang, Oten itu kalau ditanya teman-teman, 3 hal akan terjadi. Yang pertama meninggal, yang kedua kerasukan, yang ketiga pura-pura gila. Ini pasti kerasukan ini. Nah, dia kerasukan dulu, nanti habis ini pura-pura gila. Udah mendekati fase pura-pura gila ini, udah buka baju dia tak ada. Udah dibuka aja bajunya nih. Bentar lagi pura-pura gila ini. Gak denger kau ngomong, di mute kau Dinda. Jangan buka baju kau, nanti dituhankan kau lagi. Ngomong apa kau? Gak dengar. Di mute. Main ketek kau ya. Beginilah teman-teman ya. Beginilah kualitasnya teman-teman Kristen ketika diskusi nih. Entar lagi buka celana ini. Buka baju dia kan. Entar lagi celananya dibuka aja nih. Gak sanggup lagi diskusi. Kerasukan dia tengok itu. Malu kali keluarga aja nengok ini kan. Tengoklah bagaimana perasaan anaknya, keluarganya nengok dia ini kayak gini tadi ya. Gimana teman-teman? Masih mau kalian tonton atau kalian saksikan kebodohannya ini tadi? Ketek aja tunjukkan ya. Udah gue hilang. Ini udah pasti pura-pura gila ya teman-teman ya. Ini udah masuk dalam fase pura-pura gila ini. Tadi masih kerasukan dia, sekarang udah pura-pura gila dia nih tuh. Tengok tuh. Tengok lah.
Di mana lah kualitas? Inilah katanya pemenang Piala Nobel itu. Ya Allah ya Rabbi, sampai kayak gini dia kejang-kejangnya weh. Ya Allah. Direkam teman-teman, bikin VT. Bikin VT lumayan kan? Nah nih. Nah, bagaimana kualitas dari oknum Kristen, Katolik ketika dia tidak mampu lagi berdiskusi sama Bang Faruk, ya dia mempermalukan dirinya dengan menunjukkan ketiaknya. Ini kalau kita lanjutkan teman-teman, ini ya buka celana ini, bukan buka baju lagi nih. Tengok lagi. Tengok tuh, entah apa maksudnya itu, Dia nanti setelah ini dibilang aku menang debat lawan Faruk. Apa rupanya kau bilang? Buka ketiak aja kau katanya. Kok kenapa milikmu? Kok kenapa dia mau turun tadi bang? Nggak tahu dia cara turun, baru tahu dia cara turun dia. Tadi mau turun dia. Udah mau dipicit-picitnya tadi kayak mana turun ini pikir ya? Nggak tahu cara turun dia. Ya Allah ya Tuhan. Ampun nengok oten-oten ini wah. Aduh. Sampai mereng topiku ini udah ini ya. Mereng topiku. Oke, teman-teman ya, sekali lagi nih Bang Faruk iklan dulu lagi teman-teman ya.